788. Sudut terpencil pinggiran kota, suasananya sangatlah sunyi. Pada saat ini, sebuah maglev car terparkir di sana. Pintu kabin mobil itu terbuka dan lampu yang di dalamnya benar-benar mati. Di dalam mobil, Vania dan Vivi berkata dengan wajah cemas, kenapa dia belum kembali juga? Tidak mungkin terjadi sesuatu di sana, bukan? Ketika kita mulai pergi meninggalkan tempat itu, aku melihat ada banyak petarung ahli yang keluar dari villa kristal itu. Aku khawatir akan terjadi sesuatu padanya jika dia sampai dikepung. Wajah Vania terlihat sangat cemas. Dewan memegang senjatanya, memandang mereka dan berkata, tak akan terjadi sesuatu pada ketua. Kalian jangan khawatir, dia sangat percaya pada Damar. Bahkan jika Damar sampai tidak berhasil membunuh Alfian, maka bukan masalah jika memilih untuk mundur. Wosh! Pada saat ini, sebuah sosok bergerak mendekat dengan cepat. Di malam hari, dia sudah seperti hantu, dia langsung berjalan masuk ke dalam maglev car. Ayo kita cepat pergi, berputar arah, lalu kita kembali masuk ke kota. Wah, kamu sudah kembali. Vania tampak senang saat melihat Damar yang sudah kembali. Kemudian dia dengan cepat mengendarai maglev car itu. Di saat yang sama, Vivi menatap Damar dan bertanya, apa semuanya sudah beres? Misi berhasil, kata Damar sambil tersenyum. Dua target dari misi kalian, satu adalah Guru Alfian, dan yang lainnya tampaknya menjadi salah satu penjaga di sana. Ketika Vania menerima misinya di awal, tujuannya adalah untuk mendekati Damar. Ketika dia melihat bahwa Damar mengambil tugas untuk membereskan Alfian, jadi dia pun mengambil misi itu, yang juga berkaitan dengan Alfian. Kali ini, misi telah berhasil. Terima kasih, kata Vania, tapi kali ini kami tidak membantu. Tidak perlu sungkan seperti itu. Senang memiliki kerjasama yang menyenangkan nantinya. Selain itu, kamu juga berjanji untuk memberiku bonus dari setiap misi, kata Damar sambil tersenyum. Maglev car terus melaju dan kemudian perlahan melaju menuju Phoenix. 4 keluarga benar-benar diselimuti amarah di malam itu. Zain baru saja dibunuh 3 hari lalu. Baru juga 3 hari berlalu, kini Alfian yang mati. Setiap Undying Flame sudah seperti sebuah harta besar bagi 4 keluarga. Ketika para ahli setingkat Undying Flame telah mencapai jumlah yang telah ditentukan, maka mereka baru dapat memenuhi syarat untuk bisa memiliki kehidupan di satelit. Selama bertahun-tahun ini, mereka terus-menerus berkultivasi. Alfian adalah tumpuan bagi keluarga Suhendi di masa depan. Karena dia sangatlah berbakat. Tapi sekarang, seseorang dengan bakat yang hebat itu telah mati. Ketika berita di Villa Kristal itu telah sampai ke telinga 4 keluarga itu, hampir di saat yang bersamaan, beberapa maglev car langsung diluncurkan dan langsung pergi ke pinggiran kota. Di sekitar tepi danau buatan itu, sudah dikelilingi oleh banyak orang. Kematian Alfian menyebabkan kejutan yang jauh lebih heboh daripada kematian Zain. Di zaman dahulu, hanya ada 5 Undying Flame di dalam 4 keluarga itu. 3 dari mereka sudah hampir mencapai usia 50 tahun, dan Zain adalah salah satunya. Ketiga orang ini jika tidak ada pertemuan yang tak disengaja, maka selamanya akan seperti ini dan juga karakteristik mereka bertiga bukan sejenis karakteristik yang khusus. Selain itu, ada 2 lainnya. Dan salah satunya adalah Vernon yang mencapai tingkat Undying Flame saat dia berusia 39 tahun dan dia mendapatkan karakteristik S. Dan kemudian satu lagi adalah Alfian yang mencapai tingkat Undying Flame saat dia berusia 32 tahun, dan hal itu mengejutkan seluruh Solane Empire. Banyak orang menganggap Vernon dan Alfian sebagai pilar dari 4 keluarga di masa depan. Ini juga alasan mengapa Vernon berperilaku sangat arogan. Namun sekarang sebagai perwakilan dari Light Chaser, Vernon telah pergi ke bumi dan kabar tentangnya juga hilang. Alfian terbunuh di pinggiran kota Phoenix. Masalah ini benar-benar membuat 4 keluarga itu benar-benar murka.
13 orang dalam 4 keluarga telah meninggal dalam beberapa hari ini, termasuk 2 ahli di tingkat Unding Flame dan 1 lagi di batas Half Unding Flame. 3 tingkat dewa dan 8 Half Unding Flame. Ini merupakan kerugian terbesar bagi 4 keluarga itu. Pada saat ini, ada sekitar 7 atau 8 orang berdiri di tepi danau. Arki yang merupakan ketua dari keluarga Valvade, Mondi yang merupakan ketua dari keluarga Devaraja, Darmawan yang merupakan ketua dari keluarga Mendes, Andov yang merupakan ketua dari keluarga Suhendi. Selain itu masih ada beberapa orang tua lainnya. Mereka yang berada dalam tingkatan Unding Flame memiliki aura tersendiri. Di dalam tingkatan Unding Flame, mereka termasuk ke dalam orang-orang yang cukup hebat. Orang-orang ini adalah pemimpin sejati dari 4 keluarga. Alfian, Andov terlihat sangat murka ketika melihat jasad yang sudah hancur seperti itu. Matanya serasa akan keluar dan sorot matanya penuh dengan amarah. Wajah Arki pun terlihat sangat kusut. Dia mencibir dan berkata, "Sudah jelas kalau para pembunuh itu datang dan menargetkan 4 keluarga kita. Yang pertama adalah Zain yang baru saja 3 hari lalu mati, dan sekarang Alfian. Kita harus secepatnya menemukan orang-orang itu. Ada 3 karakteristik, yaitu es, magma, dan ekstraksi udara. Seharusnya ada 3 orang yang telah menyerang Alfian," kata Darmawan sambil menghela napasnya. Sekarang 2 orang muda dari kekuatan purba tampaknya telah melepaskan niat mereka untuk mencari seseorang di keluarga kami. Pria gemuk itu telah pulang, tetapi Desi tidak tahu apa tetap memilih untuk tinggal atau tidak. Mereka ada di sini, dan sangat sulit bagi mereka untuk melakukannya, kata Arki dengan wajah yang sangat kusut. Kekuatan purba seperti itu, bukanlah kita yang memprovokasinya, kata Mondi. Ketika dia berbicara, semua orang menatapnya. Keluarga Devaraja merupakan kepala dari 4 keluarga besar. Mondi bahkan adalah penguasa Unding Flame paling terkenal di seluruh Solane Empire, dan pilar sejati dari 4 keluarga besar. Dan masalah ini perlu diselidiki. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Mereka tidak meninggalkan bukti dan jejak sama sekali. 3 orang dari Unding Flame, kata Arki sambil menghela napasnya. Mondi mengerutkan dahinya. Setelah beberapa saat, dia berkata, hal semacam ini bisa terjadi di kota Phoenix. 2 Unding Flame di 4 keluarga itu sudah mati dan kabar ini tak bisa disembunyikan lagi. Aku khawatir kekuasaan dan prestise kita juga akan ditantang. Oleh karena itu, kita harus dengan segera menyelidiki masalah ini, lockdown kota dan biarkan pasukan pertahanan kota membantu untuk mencari di seluruh penjuru kota. Tapi, kami tidak punya petunjuk apapun untuk mencarinya. Mereka tidak meninggalkan jejak sama sekali. Satu-satunya pesan yang tersisa adalah karakteristik Unding Flame, kata Darmawan sambil menggertakkan giginya. Ucapannya itu membuat semua orang terdiam. Ya, untuk menyelidikinya pun. Bahkan tidak ada petunjuk sama sekali. Jadi bagaimana mereka akan menyelidiki kasus ini? Terlebih lagi, karena ada keberadaan ketiga karakteristik tersebut benar-benar mengganggu pikiran mereka. Dan mereka pikir itu bahwa itu adalah perbuatan 3 orang di tingkat Unding Flame, dan bukan dilakukan oleh 1 orang saja. Untuk sesaat, para pemimpin teratas dari 4 keluarga di kota Phoenix itu benar-benar terdiam. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun selama di kota Phoenix, mereka menderita kerugian yang sebesar ini. Saat ini sebuah suara tiba-tiba terdengar berkata, menurut kalian, mungkinkah ini karena masalah yang terjadi di Villa Kristal? Ketika masalah itu terbongkar, kita jadi diawasi oleh kekuatan lain. Mendengar ucapan itu, raut wajah mereka pun seketika berubah. Di saat yang sama, di kediaman keluarga Mendes, seluruh halaman di keluarga Mendes terdengar sangat riuh. Di taman, Desi yang sedang duduk di sana menyentuh hidungnya dan berkata, pelayan. Kemudian seorang pelayan dari keluarga Mendes dengan cepat menghampirinya dan berkata dengan hormat, Duta Besar, Anda memanggil.
Apa yang sedang terjadi? Kenapa berisik sekali? Tanya Desi sambil mengerutkan keningnya. Itu sepertinya, karena setelah Tuan Zain yang dibunuh, kini Tuan Alfian juga ikut dibunuh. Dan ini membuat seluruh 4 keluarga menjadi panik, kata pelayan itu cepat dengan wajahnya yang cemas. Bersambung 789. Desi menatapnya dan berkata, Alfian dibunuh. Pelayan itu dengan cepat menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, 2 ahli dari tingkat Undying Flame telah mati secara berturut-turut, dan dikatakan bahwa 7 atau 8 dari Half Undying Flame pun juga ikut mati. Pembunuhnya tampaknya akan datang lagi untuk menargetkan anggota lain dari 4 keluarga. Maka dari itu, sekarang orang-orang dari 4 keluarga sangatlah panik. Karena mereka semua khawatir mungkin saja target pembunuhan berikutnya adalah diri mereka sendiri. Senyum misterius muncul di wajah Desi. Kemudian dia bertanya, apa sudah diketahui siapa yang melakukannya? Sepertinya pelakunya itu masih sama dengan kasus yang sebelumnya, kata pelayan itu. Namun situasi spesifiknya masih belum terungkap. Sekarang sedang banyak rumor kalau kota Phoenix sedang tidak aman baru-baru ini. Duta besar, kedudukan Anda sangatlah terhormat, jadi Anda diharapkan untuk lebih berhati-hati saat bepergian. Jika Desi memiliki masalah, 4 keluarga tidak dapat menanggung konsekuensinya. Ya, aku mengerti, kata Desi sambil mengangguk. Kamu bisa kembali. Ketika pelayan itu pergi, mata Desi pun berbinar. Dia mampu membunuh Alfian seorang diri. Bakat Alfian jika berada di atas sana hanyalah setingkat dengan tingkat puncak. Aku benar-benar tidak salah dalam menilai orang itu, tulang naga. Dia pasti pemilik tulang naga, jika itu, kata Desi dengan suara pelan. Dia menghela nafasnya dan berkata, aku pasti harus menempatkannya di bawah kendaliku, harus. Damar tidak tahu sama sekali dengan bagaimana 4 keluarga itu menyikapi hal ini. Dia juga tidak tahu apa mungkin Desi sangat puas dengannya sekarang atau tidak. Tentu saja, tidak masalah untuk mengenalnya, lagi pula dia sendiri pun tak tertarik sama sekali dengan Desi. Bahkan, dia ingin sekali menebas Desi, untuk bisa meringankan beban bahaya yang ada. Maglevkar melaju dan memasuki kota, Vania pun menghela napasnya, jadi. Apa besok akan menyerahkan misi? Aku besok tidak akan pergi, kata Damar sambil menggelengkan kepalanya. Masih ada beberapa dalam batasan tingkat Half Undying Flame lainnya yang belum dibereskan. Setelah mereka semua dibereskan baru kita bersama serah terima misi lagi. Vania mengangguk dan berkata, beritahu aku jika kamu menyerahkan misinya. Kalau begitu nanti kita akan pergi bersama. Damar menatap pada Vania dan Vivi dengan aneh, lalu mengangguk dan berkata, baiklah, aku nanti akan menghubungi kalian kalau begitu. Oh ya, Vania memberitahunya, akhir-akhir ini, 4 keluarga mungkin akan sangat murka. Diperkirakan kota Phoenix mungkin akan terjadi sesuatu. Jadi sebaiknya kita memberi sedikit perhatian terkait hal ini dan menunggu kurang lebih 10 hari untuk memantau kondisinya. Setelah masalah itu berlalu, baru kita akan melakukan penyerangan lagi. 2 ahli di Undying Flame telah mati secara berturut-turut dalam beberapa hari ini. Sehingga diperkirakan 4 keluarga pun tidak akan tinggal diam saja dan akan melakukan beberapa tindakan. Tentang tindakan apa yang akan mereka lakukan, itu pun sulit untuk dijelaskan. Untuk operasi perburuan selanjutnya, Damar juga berencana membuat rencana terperinci setelah dia pulang nanti. Sebenarnya target Damar adalah Undying Flame, tetapi ancaman nyata bagi bumi adalah banyaknya Half Undying Flame dari 4 keluarga besar itu, dan juga perintis dari 4 keluarga besar itu, semuanya melaksanakan kendali akan Half Undying Flame. Oleh karena itu, mereka harus dapat mengurangi jumlah Undying Flame dan Half Undying Flame dari 4 keluarga itu sebanyak mungkin, dan ini juga merupakan pilihan yang cukup bagus. Damar tidak membiarkan Vania dan Vivi untuk mengantar dirinya dan Dewan untuk langsung pulang ke kediaman mereka.
Mereka pergi mencari ke tempat sepi dan turun dari maglev car itu. Lalu mereka berdua pun berkeliling sejenak dan baru memesan kendaraan untuk pulang. Bagas sedang duduk di atas sofa di dalam rumah. Wajahnya terlihat begitu bersemangat dengan penampilan yang sulit untuk dideskripsikan. Ketika Lilia dan Thalia melihat Damar dan Dewan yang sudah pulang, mereka dengan cepat menyambut mereka dan bertanya, bagaimana keadaannya. Misi berhasil, kata Damar sambil tersenyum. Bagus, kata Thalia dengan ekspresi senangnya. Tatapan Guntur pun menunjukkan sedikit kegembiraan dan berkata, aku akan menyerang targetku besok. Selain tingkat Undying Flame, Damar juga mengambil 4 tugas untuk tingkat batas Half Undying Flame. Karena ini adalah pembunuhan, mereka juga memiliki cara untuk menyembunyikan aura mereka. Jika itu adalah Half Undying Flame, mereka semua memiliki kesempatan untuk membereskannya dalam sekejap. Tapi tentu saja, mereka harus memiliki kesempatan yang tepat. Adapun Dewan, yaitu terkait dengan masalah pelurunya. Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, kita amati dulu kondisi kota ini selama beberapa hari ke depan. Sudah banyak kematian secara berturut-turut dari 4 keluarga itu. Dan kota Phoenix mungkin akan mengalami pergolakan sementara ini. Di dekatnya, Madan pun mengangguk dan berkata, 4 keluarga pasti akan melakukan sesuatu. Jadi aku juga menyarankan kalian untuk beristirahat dulu dan sebaiknya kita meninggalkan kota Phoenix terlebih dulu. Tidak perlu pergi, kata Bagas sambil tersenyum, kota Phoenix ini memiliki populasi 500 juta penduduk. Tidak peduli seberapa kuat 4 keluarga itu, untuk menemukan kita semua itu sudah seperti mencari jarum di dalam tumpukan jerami. Yang paling penting adalah jangan sampai Damar meninggalkan petunjuk atau jejak apapun. Jika seperti itu, maka akan sangat sulit bagi mereka untuk bisa menemukannya. Terkecuali jika Desi memberikan mereka beberapa bocoran. Tapi selama beberapa hari yang lalu, Desi seharusnya tidak memberitahu kepada 4 keluarga tentang penampilan Damar. Meskipun tidak tahu juga apa yang ingin dilakukan wanita itu, tapi yang bisa dipastikan sekarang adalah kita tidak memiliki bahaya yang terungkap, kata Bagas. Pada titik ini, dia menjilat bibirnya dan berkata, dan juga, kita coba amati saja tindakan yang akan 4 keluarga lakukan dan bagaimana mereka akan melakukannya. Mungkin saja, ini bisa jadi sebuah kesempatan. Damar menatapnya dengan heran. Kesempatan? Kesempatan apa? Tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman, dan itu merupakan kesempatan untuk melakukan sesuatu dengan hal yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Kata Bagas sambil menyipitkan matanya. Pastinya mereka dalam beberapa waktu ke depan akan melakukan razia besar-besaran. Lalu pada saat mereka melakukannya, maka mereka akan mengerahkan seluruh ahli mereka secara tersebar. Mata Damar sedikit berbinar saat mendengarnya. Apa itu tak akan terlalu berisiko? Kata Madan sambil mengerutkan dahinya. Saat ini telah mencapai hasil yang baik. Aku pikir, kita dapat mencoba dulu menghilang tanpa jejak selama 2 hari. Lalu Bagas pun berkata, jangan khawatir. Itu hanya sebuah ide. Mari kita amati itu tindakan apa yang akan dilakukan oleh 4 keluarga itu, dan kemudian kita akan mempertimbangkan lagi cara untuk menghadapinya. Berkata sampai di sini, dia menjilati bibirnya dan berkata, bukannya aku sebelumnya pernah memberitahukan kalian tentang rencanaku, tentang memprovokasi permusuhan antara high class dan low class. Aku tiba-tiba memiliki sebuah ide. Semua orang pun langsung menatapnya. Faktanya, Damar dan mereka selalu menganggap ide Bagas adalah ide yang patut untuk dipertimbangkan, hanya saja itu terlalu sulit untuk diterapkan. Sulit untuk bisa memanggil begitu banyak orang, apalagi menyuruh mereka untuk mau memberontak seperti itu. Ketakutan kalangan low class terhadap para penguasa itu cukup besar. Bagas berkata sambil tersenyum, dalam 2 hari ini bukannya aku sedang memainkan game VR mereka. Dunia ini benar-benar hilang,
VR terhubung ke internet dan hampir 80% dari kalangan low class memainkan game ini. Thalia langsung menatapnya dan berkata, "Lalu apa hubungannya dengan rencanamu itu?" Game ini cukup populer di seluruh Soleil Empire dan kebanyakan anak muda memainkan game ini. Seperti game online yang ada di bumi, dan di dalamnya ada beberapa cara bermain yang mirip dengan kelompok perkumpulan rahasia, kata Bagas. Bagaimana jika aku mengumpulkan sekelompok besar mereka yang dari kalangan low class ke dalam permainan? Hah, semua orang pun sontak menatapnya. Jantung Damar sedikit berdegup. Jika Bagas mengumpulkan sekelompok orang dalam permainan itu dan menanamkan beberapa hal yang bisa mencuci otak mereka, mungkin itu benar-benar bisa berhasil. Kamu bisa mencoba melakukannya, kata Damar sambil perlahan menghela napasnya. Bagas berkata sambil tersenyum, bisa saja, kalau begitu aku akan memainkan permainan ini berdasarkan perintah. Pertama beri aku uang dan aku akan membuat pakaian yang bagus. Guntur menatapnya dengan curiga dan berkata, kamu tidak sengaja mengatakan idemu itu demi menipu kami untuk meminta uang, bukan? Aku sama sekali bukan orang yang seperti itu, kata Bagas dengan sikap yang tegas. Damar mentransfer uang 20 miliar pada Bagas dan berkata, pokoknya, lihat saja, dapat memprovokasi konflik adalah yang terbaik dan itu akan membuat 4 keluarga besar jatuh ke posisi yang pasif. Yang paling penting sekarang adalah terus memburu orang dari 4 keluarga besar itu. Pada saat ini, Madan tiba-tiba berkata, oh ya, Damar, besok adalah hari dimana ketika Black Market di kota Phoenix membuka acara lelang. Aku ingin pergi ke sana. Mungkin seharusnya Ganoderma itu ada di sana. Jika bisa mendapatkannya, dan tubuhku bisa kembali pulih, itu bisa meningkatkan kekuatan tempur kita. Bersambung 790. Madan adalah seorang jenius yang berbakat. Di kota Phoenix, meski dia terlahir sebagai keturunan tidak langsung dari keluarga Mendes, tapi dalam usianya yang baru menginjak 18 tahun, dia telah mencapai tingkatan dewa. Kemudian, setelah melalui lika-liku kehidupan yang panjang, seperti di penjara dan bertarung dalam pertarungan hidup dan mati, tingkatannya pun bisa melesat ke tingkatan Undying Flame. Dilihat dari sudut pandang ini, tentu saja perjuangan yang sudah dilakukannya jauh lebih susah daripada Damar. Meski dalam belajar seni bela diri, Damar relatif lebih terlambat daripada Madan. Tapi karena dia mempunyai seseorang yang membimbingnya, hanya butuh waktu 6 tahun saja dia sudah bisa mencapai tingkatan dewa. Selain itu, dia juga mendapatkan banyak tulang naga untuk membantunya dalam proses belajar ilmu bela diri. Tapi, berbeda dengan Madan, dia secara otodidak tanpa harus menyerap energi dari tulang abadi. Jalan yang dia lewati sebenarnya lebih sulit daripada menyerap tulang abadi. Tapi, di usianya yang masih berkepala 3, dia telah mampu berada di tingkatan Undying Flame. Tapi sekarang, waktu telah berjalan ratusan tahun. Jika dalam keadaan normal, dia pasti sudah mendapat gelar Master di tingkatan Undying Flame. Hanya saja, karena alasan fisik, dia selalu disiksa oleh keterbatasannya. Jika saja fisiknya bisa pulih, kekuatan yang dia miliki pasti akan meningkat. Setidaknya bisa menambah kekuatan tim kecil ini. Namun, Damar tidak begitu percaya pada Madan. Selain itu, sebelum pergi, Martin juga sempat mengingatkan Damar. Damar pun mengerutkan keningnya, lalu mengangguk. Oke, akhir pekan ini kita pergi ke Black Market, ucap Damar setelah memikirkannya matang-matang. Setidaknya ada baiknya juga jika bisa membuat kondisi Madan pulih. Tidak peduli apa tujuan Martin yang sebenarnya, tapi niat membunuh Madan pada 4 keluarga besar bukan lagi menjadi rahasia umum. Semua anggota 4 keluarga besar bisa jelas melihatnya. Jadi, membuatnya pulih untuk sementara waktu guna menghadapi 4 keluarga besar adalah pilihan yang bagus saat ini. Mengenai apa yang nantinya akan Martin lakukan, kita lihat dan tunggu saja tanggal mainnya.
Selain itu, Ganoderma tidak termasuk ke dalam bahan obat yang berharga. Hanya dengan menggelontorkan dana miliaran saja, cukup mudah untuk Martin melakukannya. Oke, jika memang deal, kita pergi besok, ucap Madan sembari mengangguk. Aku tidak perlu temani kalian ya, aku mau santai saja di rumah, ucap Bagas sembari tertawa cekikikan. Damar pun mengangguk. Setelah mengobrol sebentar dengan beberapa orang, dia lantas pergi mandi dan kembali ke kamar untuk beristirahat. Tidak ada satu kata pun terucap dalam semalam. Dan suasana malam di kota Phoenix kali ini tidak terlalu damai seperti biasanya. Banyak ahli bela diri dari 4 keluarga besar tersebar di mana-mana. Agaknya, ada satu keluarga lagi yang tengah mereka hancurkan. Ya, 4 keluarga besar tidak bisa menemukan petunjuk mengenai Damar. Tapi, karena tewasnya 2 ahli bela diri tingkat Undying Flame secara beruntun, maka reputasi mereka pun tercoreng. Oleh karena itu, mereka ingin mengembalikan reputasi menggunakan cara yang lain. Dengan melenyapkan keluarga yang tidak sejalan dengan mereka, seolah-olah mereka sedang memberitahu semua orang, terutama Damar yang saat ini tengah bersembunyi supaya jangan sekali-kali berurusan dengan 4 keluarga besar. Merekalah yang berkuasa di kota Phoenix ini. Namun, Damar sama sekali tidak terpengaruh oleh trik licik seperti itu. Setelah terbangun, Damar dan yang lainnya tepat di jam 10 pagi berangkat menuju Black Market menggunakan maglev car. Tak lupa, mereka juga menggunakan kacamata hitam dan masker penutup wajah. Black Market merupakan tempat yang wajib dipunyai di setiap kota, di mana orang-orang dari semua lapisan masyarakat bercampur baur di tempat ini. Ini adalah satu-satunya tempat yang tidak dibatasi oleh tanda pengenal. Kebanyakan orang-orang yang berada di tempat ini mengenakan masker penutup wajah atau juga topeng. Black Market kota Phoenix dikendalikan oleh 4 keluarga besar. Di dalamnya banyak terdapat ahli bela diri kepercayaan mereka. Sepanjang tahun, pasti ada tingkatan Undying Flame di antara mereka yang bertugas menjaga situasi Black Market tersebut. Maglev car yang Damar tumpangi pun telah tiba di Black Market. Butuh waktu yang cukup lama untuk Damar guna menahan niat membunuh di dalam hatinya. Kebenciannya terhadap 4 keluarga besar telah mencapai tingkatan tertentu. Jika diperbolehkan, dia akan membunuh siapapun yang dijumpainya, selama orang itu memiliki hubungan dengan 4 keluarga besar. Selain itu, meski 4 keluarga besar yang mengendalikan Black Market, tapi mereka tentu saja tidak akan melanggar aturan dari Black Market itu sendiri. Selama bisa membayar, siapapun diperbolehkan masuk dan bebas melakukan transaksi jual-beli. Ini adalah peraturan universal dalam Black Market. Mereka tentu saja tidak akan berani melanggar aturan itu. Black Market terletak di pinggiran kota, cakupan areanya pun sangat luas. Berbeda dengan Solane Empire yang ada di kota di mana hanya memiliki 3 lantai. Di sini, total memiliki 5 lantai. Dan di setiap lantainya rata-rata terjadi transaksi jual-beli yang ekstrim. Semua barang dijual di tempat ini, mulai dari harta berharga sampai senjata bela diri. Dan tentu saja, akan ada seorang petugas resmi dari 4 keluarga besar yang nantinya akan menilai kualitas barang itu. Baru kemudian diputuskan lantai mana barang itu layak dijual. Semakin ke lantai teratas, maka semakin bernilai barang tersebut. Lantai 5 memang sengaja dikosongkan, sama seperti di Les Town, hanya khusus digunakan untuk pelelangan. Pelelangan biasanya diadakan di akhir pekan, dan barang yang akan dilelang jauh lebih bernilai dibandingkan dengan yang ada di Les Town, harganya pun dimulai berkisar dari miliaran rupiah. Selain itu, barang-barang yang ada di Les Town pun, jika dilelang hanya akan menempati lantai 3 atau 4 di pelelangan Black Market kota Phoenix ini. Dan tentu saja, tiket masuk Black Market juga mahal. Setiap orang setidaknya harus menggelontorkan dana sejumlah 500 mutiara emas. Mereka pun telah tiba di sekitar Black Market. Setelah membayar ongkos mobil,
mereka semua berjalan menuju arah Black Market. Dibandingkan dengan last tahun, Black Market di kota Phoenix lebih ramai. Namun, meski begitu, jumlah tersebut tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan populasi penduduk kota Phoenix yang mencapai 500 juta. Antrean mengular pun terjadi di pintu masuk. Masing-masing dari mereka mengenakan topeng atau masker penutup wajah agar menutupi identitas mereka yang sebenarnya. Namun, ada juga segelintir orang yang tidak mempermasalahkan hal itu. Beberapa dari mereka malah sengaja tidak memakai masker penutup wajah. Damar dan 4 orang lainnya pun berbaris dan membayar tiket masuk. Tepat ketika mereka sedang mengantri, sebuah maglev car berhenti di depan mereka. Setelah itu, muncul 2 sosok pria dari dalam mobil. Usianya pun masih terlihat muda, sekitar 28 tahunan. Begitu turun, mereka berdua langsung masuk ke dalam Black Market tanpa harus mengantri. Mereka, raut wajah Damar pun sedikit terkejut. "Kamu kenal mereka?" tanya Lilia sedikit heran. "Salah satu tugas yang akan kuserahkan pada kalian," ucap Damar terhenti sejenak. Mereka berdua berasal dari keluarga Devaraja, kembar identik. Yang satu bernama Abhimana dan yang satu Abhimanyu. Mereka pemuda berbakat yang itu. Di umur 25 tahun sudah sampai di tingkat Half Undying Flame. Tanya Thalia sedikit ragu. Tepat sekali, mereka berdualah orangnya. "Siapa sangka jika mereka datang ke Black Market ini," ucap Damar sembari mengangguk. "Gimana kalau kita bentar lagi?" ucap Dewan sembari menghela napas panjang. Dari tatapan matanya terpancar sebuah keinginan untuk membunuh. "Bisa diatur," ucap Damar. Meski mereka ingin melenyapkan Abhimana dan Abhimanyu, tapi tidak mungkin melakukannya di Black Market ini. Bagaimanapun, ini adalah wilayah 4 keluarga besar, banyak berkeliaran ahli bela diri. Guntur pun mendengus dingin menanggapinya. Hanya dunia ini saja yang cocok untuk melatih ilmu bela diri. Kalau saja aku ada di dunia ini, pastinya aku sudah mencapai tingkatan Undying Flame di usia 20 tahun. Kalau ada aku di sini, apa yang akan terjadi pada mereka? Ucap Guntur. Damar pun terdiam. Tepat pada saat ini, satu persatu argumen mulai bermunculan. Apa rumor itu benar, benda itu akan dilelang hari ini di tempat ini? Sepertinya sih begitu. Benda itu kan benda legenda. Sebenarnya siapa sih pemilik benda itu? Apa mungkin dia akan benar-benar melelangnya? Apa benar Thunder Knife akan muncul di acara lelang hari ini? Mana mungkin, si kembar keluarga Devaraja saja sudah datang. Apa mungkin berita itu bohong? Lagi pula, aku bertemu banyak ahli bela diri 4 keluarga besar berkeliaran di sini. Argumen-argumen itu pun terdengar ke telinga Damar dan yang lainnya. Thunder Knife, benda seperti apa itu? Ucap Damar mengerutkan keningnya. Madan menghela napas panjang. Benda itu adalah salah satu senjata legendaris, sangat sulit untuk dijumpai, ucapnya. Bersambung, 791. Senjata legendaris, ucap Guntur dengan mata yang berbinar dalam beberapa saat. Ya, jawab Madan, sama seperti spektrum senjata yang ada di bumi, dunia ini juga sama. Setiap senjata memiliki tingkatannya masing-masing, termasuk senjata yang dimainkan oleh Bagas. Senjata-senjata luar biasa itu memang nyata adanya. Dan Thunder Knife termasuk senjata yang berada dalam urutan nomor 7 di dunia ini, ucap Madan. Cih, baru juga nomor 7, ucap Guntur. Kalau begitu, tombak naga biruku jauh lebih hebat daripada Thunder Knife itu. Bukan sesederhana itu, bisa saja tombak naga birumu itu memang senjata yang bagus di bumi. Tapi, senjatamu itu hanya terbentuk dari bahan gold ghost. Di bumi, memang termasuk senjata yang dianggap sakral, tapi di sini, meski Red Sword terbuat dari bahan yang bagus, tapi nyatanya senjata itu hanyalah benda biasa. Ucap Madan, apalagi tombak naga birumu, terlihat biasa-biasa saja. Saranku,
Kedatangan kita kali ini ke tempat ini, selain mencari Ganoderma, juga harus mengganti senjata kalian. Thunder Knife adalah pedang berukuran besar, bila pedangnya saja mencapai 1 meter, beratnya mencapai ratusan kilogram. Menurut rumor yang beredar, bahan yang digunakan untuk membuat pedang itu adalah tulang abadi seorang ahli bela diri tingkat Undying Flame, imbuh madan panjang lebar. Tulang abadi, ucap Damar terkejut, tulang abadi juga bisa dilenyapkan. Bukan dilenyapkan, tapi ada seorang Master of Weapon Refining yang menguasai cara untuk melebur tulang abadi. Senjata ini dibuat sendiri olehnya menggunakan tulang abadinya sendiri sebagai bahan baku utamanya. Ketika senjata ini terbentuk, Master dengan tingkat Undying Flame yang mengorbankan tulang abadinya sendiri terbangun sehingga menyebabkan pedang ini mengandung energi Thunder, ucap Madan. Damar dan yang lainnya pun terkejut setelah mendengarnya. Terutama Damar, dia tahu betul bagaimana karakteristik tingkat Undying Flame dalam pertempuran. Secara umum, ada 3 karakteristik. Saat bertarung, langit akan bergemuruh. Semakin bisa mengendalikan karakteristik maka semakin banyak karakteristik yang akan dikuasai. Dengan begitu, nantinya akan ada kesempatan untuk mengendalikan karakteristik yang lawan punya. Dengan kata lain, kemenangan pun telah berada di tangan. Jadi, begitu banyak Undying Flame di dunia kalian, sebenarnya tulang abadi mereka dijadikan sebagai bahan pembuatan senjata. Maka dari itu kalian menginginkan tulang abadi yang ada di bumi? Tanya Dewan. Bukan seperti itu. Cara peleburan tulang abadi hanya dikuasai oleh Master tersebut. Tapi entah kemana Master itu pergi saat ini, tidak ada kabar lagi tentangnya. Sampai detik ini, tidak ada yang bisa menguasai teknik itu. Selain itu, setelah Undying Flame mati, pasti akan muncul tulang abadi. Tulang abadi di dunia ini cukup banyak, hanya saja tidak akan cukup jika harus dibagi-bagi. Selain itu, kebanyakan dari Undying Flame yang mati, tulang-tulang mereka akan diambil oleh orang-orang di atas, ucap Madan sambil menunjuk 3 planet yang ada di atas saat ini. Oh, itu sebabnya kenapa orang-orang di atas bisa semakin kuat dan semakin berkuasa, ucap Damar menekuk bibirnya. Aku benar-benar tidak suka dengan sistem sosial di dunia kalian ini. Setiap dunia berbeda, di alam semesta yang sebesar ini terdapat banyak planet yang memiliki kehidupan. Bahkan ada beberapa planet yang masih menerapkan sistem feodal kuno. Hanya saja penerapannya yang sedikit berbeda, ucap Madan, tapi, aku memang suka perubahan peradaban yang ada di bumi kalian. Kedudukan manusia di sana sama rata. Damar sama sekali tidak ingin berkomentar mengenai hal itu. Itu artinya, kalau kita bisa mengambil Thunder Knife itu, meski kita berada dalam tingkatan Half Undying Flame, dengan menggunakan pedang itu kita bisa mengerahkan kekuatan yang mendekati Undying Flame. Ucap Lilia, bisa jadi, jawab Madan, tapi kalian jangan memikirkan hal itu. Thunder Knife adalah benda yang tak ternilai harganya, tidak bisa diukur dengan uang. Karena senjata itu telah muncul di black market kota Phoenix, aku pastikan banyak keluarga besar di kota lain yang mengincarnya. Bahkan, keluarga kerajaan Solane Empire pun diam-diam telah mengirim orang untuk datang. Bisa dibilang, pelelangan seperti ini sangat jarang ditemui di sekitar area Solane Empire. Ucap Madan panjang lebar. Membahas mengenai hal itu, Madan tersenyum ringan. Tentu saja, mereka ikut lelang hanya untuk diberikan pada orang yang ada di atas. Selain pimpinan Eternal Planet, tidak ada yang berani memiliki senjata seperti ini. Uang yang ada di tangan Damar sekarang, bisa jadi dianggap sebagai konglomerat di mata orang biasa. Tapi jika dibandingkan dengan kekayaan keluarga besar yang ada di dunia ini, seujung kuku pun masih belum sanggup menyamainya, imbuh Madan. Sayang sekali, ucap Guntur, kalau aku yang mendapatkannya, mana mungkin aku kasih benda itu pada mereka. Tunggu sampai aku mencapai tingkatan Undying Flame, jangan sampai orang-orang di atas membuat ulah denganku, kalau tidak,
aku hajar pantat mereka satu persatu. Ketika mereka mengobrol seperti itu, antrian pun telah sampai pada mereka. Setelah memberi tiket masuk, mereka semua pun masuk ke dalam black market. Lantai 1 black market, ada banyak benda di lantai ini. Para pedagang pun ada yang menggunakan cara kaki lima untuk memasarkan barang mereka. Ada juga yang menyewa kios. Dan tentu saja harganya berbeda. Kita tidak perlu berkeliling di lantai 1 dan 2, karena di kedua lantai itu tidak ada barang yang pantas kita beli, ucap Madan. Damar dan yang lainnya pun mengangguk. Segera saja, rombongan mereka pun langsung menuju lantai 3. Baru saja menginjakkan kaki di lantai 3, tatapan mata Damar tertuju pada toko yang tepat berada di depannya. Ada beberapa tanda pengenal kelas atas di dalamnya. Sial, barang seperti itu juga mereka jual. Apa mereka tidak takut berurusan dengan 4 keluarga besar nantinya? Ucap Damar. Salah satu alasan kenapa dinamakan black market ya karena ini, tanda pengenal. Ini dikeluarkan langsung oleh Solane Empire, tidak ada hubungannya dengan 4 keluarga besar. Pasukan pertahanan kota Phoenix juga tidak ikut campur terlalu banyak. Para pedagang ini tidak peduli dengan masalah yang ada dalam black market. Oleh karena itu, mereka berani menjual barang atas nama kerajaan Solane Empire. Sedangkan kota yang lain, seperti Lestown, pasukan pertahanan kota memiliki posisi yang tinggi. Bahkan jika ada benda seperti ini dijual bebas di black market, ujung-ujungnya pasti akan tetap menjadi rahasia, tidak secara terbuka seperti ini, ucap Madan tersenyum mencoba menjelaskan semuanya. Coba lihat yang di sana. Lilia menunjuk ke tempat yang tak jauh dari mereka berdiri saat ini, itu perintis. Tepat sekali, nampak sebuah gerai yang cukup besar dan di tengahnya terpampang sebuah batu perintis. Rata-rata semuanya berwarna merah ke atas. Bahkan, ada yang berwarna ungu. Melihat perintis yang terpajang di sana, baik Damar ataupun yang lainnya sama sekali tidak memiliki perasaan sedikit pun. Bahkan jika mereka tidak bisa mengontrol diri mereka sendiri, sudah pasti mereka akan menghancurkan perintis-perintis itu. Madan tahu apa yang sedang mereka pikirkan, dia pun terbatuk menyadarkan mereka. Yang kalian lihat itu hanya perintis 4 keluarga besar, jangan kalian menaruh benci yang berlebihan pada benda itu. Di dunia ini, pemburu harta karun pasti akan mencari benda itu meski harus mengorbankan nyawa mereka. Lumrah kalau di sini, aku tahu itu, tapi tetap saja aku kesal saat melihat benda itu. Ucap Guntur, lebih baik kita pergi ke gerai senjata. Damar punya banyak uang kan sekarang, kalian bebas memilih senjata kalian lagi, ucap Madan. Senjata mereka bisa dibilang sangat luar biasa di bumi. Tapi, sesampainya di dunia ini, senjata mereka bukanlah apa-apa. Tanpa basa-basi lagi, mereka berlima pun berjalan menuju gerai senjata yang cukup besar. Senjata-senjata yang ada dalam toko pun memikat perhatian mereka. Kamu tidak perlu mengganti senjata. Tepat pada saat ini, Manda berjalan menghampiri Damar. Pedangmu ini masih sepadan dengan Thunder Knife. Damar pun terkejut setelah mendengarnya. Belum juga Damar menjawab, terdengar suara orang bertopeng masuk ke dalam. Orang yang pertama masuk memiliki perawakan tubuh yang tinggi besar. Dia lantas berteriak dengan lantangnya. Keluarkan senjata terbaik yang kalian punya. Teriaknya, bersambung, 792. Damar pun menoleh ke arah sumber suara. Tampak pria kekar di antara gerombolan yang datang. Auranya begitu kuat menekan semua aura yang ada di sekitar. Berdiri 3 orang di sampingnya. Yang satu terlihat lebih tua, sedangkan 2 orang lainnya adalah pria parubaya. Ketika Damar menatap ke arah mereka, dia tertegun sejenak. Bagaimana tidak, ketiga orang itu memiliki tingkatan Undying Flame. Untuk Madan sendiri, tubuhnya terlihat jelas sedikit gemetar. Damar tentu saja memperhatikannya. Tatapan Madan tertuju pada sosok pria tua di gerombolan tersebut. Sepertinya,
dia mengenal siapa pria tua itu. Namun, tak berselang lama, Madan pun mengalihkan pandangannya dengan cepat. "Keluarkan semua senjata terbaik yang ada di geraimu ini," ucap pemuda itu pada pemilik gerai dengan sangat bersemangat. Dia lantas masuk ke dalam untuk melihat-lihat. Pemilik gerai pun memiliki pengamatan yang tajam. Dengan kemampuannya itu, dia langsung bisa melihat jika pemuda itu bukanlah sosok yang sembarangan. "Baik, tunggu sebentar. Aku akan mengeluarkan barang terbaik yang ada di gerai ini," ucap pemilik gerai kemudian. Setelah berlari masuk ke dalam gerai miliknya, pemilik toko pun kembali dengan membawa 4 kotak bersamanya. Kemudian, dia membuka kotak pertama. Di dalamnya tersimpan sebuah tombak berwarna biru. Di sekeliling tombak terpancar sebuah warna kebiruan. Sekilas, memang benda itu bukanlah benda abal-abal. Guntur yang tengah berdiri di samping pun terkejut. Matanya langsung berbinar-binar melihatnya. Sedangkan Damar sendiri hanya dengan sekali melihatnya saja bisa langsung mengerti bahan yang digunakan untuk meracik tombak itu bukanlah bahan biasa. Mungkin, bahan yang dipakai sejenis dengan bahan Purple Ghost dan juga mirip dengan bahan pedang Blue Sword milik Vernon. Ini adalah tombak yang terbuat dari Starstone. Fungsinya bisa meningkatkan energi si pengguna sebesar 20%. Ini adalah... Pemilik gerai belum selesai menjelaskan, namun pemuda itu tampak tersenyum kecut dan berkata, "Terbuat dari Starstone katamu. Bukankah itu terlalu biasa?" ucapnya. Senyum di wajah pemilik gerai pun membeku, begitu juga dengan Damar. Di awal, ketika Damar mendapatkan pedang Blue Sword, betapa bahagianya dia. Tapi sekarang, di mata pemuda itu malah terkesan senjata yang terbuat dari bahan Starstone hanyalah barang sampah. Pemilik gerai mulai canggung. Diam-diam dia meletakkan 2 kotak lainnya dan hanya menyisakan 1 kotak saja di tangannya. Di dalam kotak ini, terdapat benda paling berharga yang gerai ini miliki. Pemilik lelang black market entah sudah berapa kali menemuiku untuk meminta benda ini. Tapi, aku tidak memberikannya, ucap pemilik gerai. Selesai mengatakannya, dia membuka tutup kotak secara perlahan. Tak membutuhkan waktu yang lama, suhu panas terpancar keluar dari dalam kotak. Karakteristik, mata Damar pun terbelalak, setelahnya dia langsung menggelengkan kepalanya. Sedikit mirip memang, tapi ada sedikit perbedaan antara keduanya. Terlihat jelas jika benda yang ada di dalam kotak ini lebih hebat ketimbang pedang Blue Sword. Ini, wajah pemuda itu pun berubah seketika. Iya, ini adalah senjata dewa yang terbuat dari bahan fire crystal yang sangat langka, berada di sekitar Gunung Merapi di bawah magma sejauh 10.000 meter. Dan biasanya, dalam pembuatan senjata dewa, hanya akan diberi sedikit saja fire crystal. Namun pedang ini, terbuat full dari fire crystal, dapat membangkitkan 20% energi sejati dan mengeluarkan aura yang panas, ucap pemilik gerai dengan bangganya. Karena aku tahu kalian adalah orang penting, maka aku bersedia mengeluarkan benda ini untuk kalian, imbu pemilik gerai kemudian. Mata Thalia pun bersinar, sama halnya dengan Madan. Tatapannya matanya begitu panas. Karakteristik yang dimiliki Madan adalah api, pedang ini tentu saja sangat cocok dengannya. Sedangkan untuk Thalia sendiri, dia adalah pemilik dari tulang Phoenix. Nantinya, sesuai dengan prediksi Madan, karakteristik yang dimiliki wanita itu tidak jauh dari api. Dan saat ini, yang menjadi hal utama saat ini adalah pedang yang digunakan Thalia. Kekuatan pedang itu tidak mampu mengimbangi kekuatan Thalia. Pedang yang dimilikinya saat ini tidak lain adalah belati bintang keberuntungan dan pembela udara. Terlintas jejak kepuasan di mata pemuda itu. Bagus, bagus, benda ini cukup lumayan juga. Benda seluar biasa ini pun hanya terlihat lumayan di mata pemuda itu. Berapa harga pedang ini? Tanyanya. Pemiliki gerai pun terlihat berpikir dengan sangat hati-hati. 20 miliar mutiara emas tidak berlebihan, kan?
ucap pemilik gerai dengan sangat serius. Di sisi lain, Damar dan Thalia beserta yang lainnya pun tersenyum kecut setelah mendengarnya. Sialan, 20 miliar mutiara emas. Mereka mengira dengan 1,7 miliar mutiara emas yang ada di tangan Damar sudah cukup untuk mereka foya-foya membeli senjata yang bagus. Meski harga segitu terbilang tinggi, tapi menurutku masih terbilang wajar, karena bagaimanapun benda itu cukup bagus. Aku beli cash, ucap pemuda itu langsung menyerahkan kartu mutiara emas pada pemilik gerai. Damar dan yang lainnya pun seolah menangis ketika melihatnya. Di bumi, mereka tidak pernah khawatir dengan uang. Urusan uang, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Namun pada saat ini, mereka baru merasakan ditekan oleh keberadaan uang. 20 miliar mutiara emas. Tanpa basa-basi lagi pemuda itu langsung membayarnya. Setelah membeli benda itu, pemuda itu pun memancarkan senyum yang sangat puas di wajahnya. Lumayan juga bisa membeli benda seperti ini di lantai 3, sekarang kita pergi ke lantai 4 untuk membeli satu benda lagi. Ucap pemuda itu, Tuan muda, jangan terlalu foya-foya seperti ini. Ucap pria tua itu sembari menghela napas panjang, bukankah sebentar lagi kita akan menawar Thunder Knife? Brengsek, punya banyak uang enak ya, apa aja bisa dibeli. Ucap Guntur menghela napas panjang. Apa tuan-tuan tidak bisa mengenali mereka? Di pinggang pemuda itu melingkar sebuah batu giok dengan terukir nama keluarga Luwanda. Tepat pada saat ini, tiba-tiba pemilik gerai datang menghampiri rombongan Damar dengan tersenyum. Keluarga Luwanda, apa mereka luar biasa? Tanya Dewan tanpa sadar. Kamu bukan asli Soleil Empire? Tanya pemilik gerai sambil menatap Dewan dengan aneh. Adikku ini tiap hari bisanya hanya main game di rumah. Mana mungkin dia tahu masalah seperti itu, ucap Madan segera. Hanya ada satu keluarga Luwanda di Soleil Empire yang bertempat di kota Lukido. Mereka termasuk keluarga nomor 1. Mereka juga salah satu keluarga di Eternal Planet ini yang memiliki kekuatan kuno, imbuh Madan mencoba menjelaskan. 20 miliar mutiara emas, tentu saja hanya sehelai bulu bagi mereka, ucap pemilik gerai dengan senang hati karena telah mendapatkan uang sebanyak itu. Kemudian, dia mengerutkan keningnya menatap Damar dan yang lainnya. Kalian sudah lama berkeliling di gerai ini, kalian niat beli tidak? Ucapnya. Damar pun sedikit batuk menanggapinya dan menunjuk ke arah tombak biru. Kalau tombak biru itu berapa harganya? Tanya Damar. Pengamatan kalian tajam juga, jawab pemilik gerai. Tombak ini aku kasih murah pada kalian, 1,2 miliar mutiara emas boleh kalian bawa pulang. Harga segitu pantas untuk benda itu, ucap Madan menasehati Damar di samping. Air mata Damar pun seolah ingin menetes. Susah payah dia membunuh seorang ahli bela diri dengan tingkatan Unding Flame, tapi hanya bisa membeli satu senjata saja di sini. Melihat mata kecil Guntur yang penuh harap, Damar sedikit menggertakkan giginya. Kemudian, dia menyerahkan kartu mutiara emas pada pemilik gerai. Kita ambil tombak biru ini, ucapnya. Mata pemilik gerai sekali lagi bersinar. Tanpa basa-basi lagi dia segera mengambil kartu tersebut. Sedangkan Guntur, dia terlihat begitu girangnya membawa kotak berisi tombak biru itu. Tombak itu memiliki dua bagian. Guntur dengan erat memeluk tombak biru itu. Namun, karena desakan Damar dan yang lainnya, akhirnya Guntur meletakkan tombak itu di punggungnya. Malam ini Thunder Knife akan muncul, aku khawatir suasana kota Phoenix akan sedikit kacau, ucap Madan dengan serius setelah keluar dari gerai senjata. Damar mengangguk setuju. Meski begitu, itu semua tidak ada hubungannya dengan kita. Tujuan kita hanyalah Ganoderma. Aku harap uang yang aku punya masih cukup untuk membelinya, ucap Damar. Hanya 100 juta, kan? Harusnya sih tidak akan terlalu sulit, ucap Madan tertawa mengejek. Meski Ganoderma jarang terlihat, tapi kegunaannya hanya bisa menyembuhkan luka tertentu saja. Jadi,
Untuk harganya sendiri tidak akan terlalu tinggi. Sekarang, kita langsung saja ke lantai 4 untuk membeli tiket masuk rumah lelang. Bersambung 793. Meskipun Damar masih memiliki banyak uang di tangannya, tetapi itu jelas tidak cukup untuk membeli senjata yang mereka inginkan. Hanya setelah tugas diserahkan, Damar baru bisa memberikan Lilia dan yang lainnya senjata yang lebih baik. Apa boleh buat, senjata seperti Blue Sword ini bernilai ratusan juta mutiara emas. Itu cukup bagi mereka untuk menggunakannya di tingkat Undying Flame dan bisa dianggap bahwa ini adalah sekali seumur hidup. Tetapi sekarang uang yang ada di tangan Damar belum cukup. Barang-barang di lantai 4 kebanyakan adalah harta karun, harganya cukup mahal, dan bahkan ada semacam parfum khas di dalamnya yang sangat populer di kalangan wanita. Namun, Lilia dan Thalia sepertinya tidak terlalu peduli dengan hal-hal seperti itu. Mereka hampir tidak pernah memakai riasan, tetapi kecantikan mereka tetap terpancar. Adapun mengenai tiket masuk ke dalam pelelangan yang sangat teramat mahal, harganya 100 juta untuk satu tempat. Ruang pelelangan ini cukup besar untuk menampung 1000 orang di dalamnya. Ketika Damar dan yang lainnya pergi, sudah tidak banyak tempat yang tersisa. Banyak orang yang tahu bahwa mereka tidak akan mampu memenangkan pelelangan ini. Pertempuran ini adalah pertempuran antara keluarga-keluarga kaya raya, tetapi semua orang itu merasa tidak ada salahnya untuk pergi dan melihat senjata legendaris ini. Tepat ketika Damar hendak memasuki arena, tiba-tiba komunikatornya berdering dan pada saat yang sama sebuah suara terdengar di telinganya. Vania menelepon. "Hubungkan," ucap Damar dengan tenang. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan percakapan setelah dia mendapatkan komunikator. Tidak lama kemudian panggilan langsung tersambung. Di ujung telepon ada suara Vania yang mulai terdengar. "Damar, apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku sedang berjalan-jalan di Black Market." "Kenapa? Apa ada sesuatu?" tanya Damar. "Apa yang kamu lakukan di Black Market?" tanya Vania dengan heran. "Apa kamu juga pergi ke pelelangan Thunder Knife?" Lanjutnya bertanya. "Aku tidak akan bisa memenangkan benda itu. Aku hanya datang untuk benda lain," jawab Damar sembari menggelengkan kepalanya. Kamu harus lebih berhati-hati." "Ya." Pelelangan Thunder Knife hari ini menyebar ke seluruh Solane Empire. Banyak orang dari Solane Empire yang telah bergegas. Hari ini, Black Market akan menjadi arena pertempuran bagi para orang besar. Bisa diperkirakan bahwa mereka semua sudah berkumpul, ucap Vania mengingatkan. Damar mengerutkan keningnya. Jika ini masalahnya, maka mereka memang sedang dalam keadaan terancam. Hal yang paling penting adalah Madan. Mereka semua yang termasuk dalam 4 keluarga terbesar pasti tahu bagaimana Madan. "Kami akan berhati-hati," ucap Damar sembari menghela napas perlahan. "Selain itu, aku juga masih punya satu hal untuk dibicarakan denganmu." "Aku ingin meminta bantuanmu," ucap Vania yang tampak sedikit malu. Ada, katakan saja," ucap Damar. "Aku punya teman yang bernama Axel dari kota Lukido. Dia adalah teman baikku, anggota keluarga Luanda dari kota Lukido," ucap Vania yang pada akhirnya melambat. "Kali ini dia juga berpartisipasi dalam pelelangan Thunder Knife," lanjutnya. Hati Damar sedikit tergerak. Mungkinkah orang barusan adalah teman Vania? Namun, setelah dipikirkan lagi hal itu bisa saja terjadi dan masuk di akal karena Vania dan Vivi berasal dari kota Lukido dan keluarga Xavier merupakan salah satu keluarga besar di kota Lukido. Begitu juga dengan keluarga Luanda. Sangat normal rasanya jika para generasi muda di sana saling mengenal. Dia tahu aku ada di sini ketika dia datang, jadi, dia bertanya padaku apakah aku mengenal Master di tingkat Undying Flame. Dia ingin orang itu menjadi penjaganya, lanjut Vania. "Penjaga?" Damar mengerutkan keningnya. Dia benar-benar tidak tertarik untuk menjadi satpam. Dia hanya ingin menyelesaikan tugasnya secepatnya dan dia benar-benar tidak terlalu menganggap serius uang.
menjadi seorang penjaga yang memastikan mereka melangkah memasuki kota Lukido. Dia akan memberikan 1 miliar mutiara emas untuk Half Undying Flame dan akan memberikan 5 miliar mutiara emas pada Undying Flame. Jika dilihat dari rutenya akan memakan waktu hampir 3 hari, ucap Vania yang napasnya sudah terdengar lebih cepat. Damar, jangan salah paham. Aku tahu kamu telah mencapai tingkat Undying Flame. Aku tahu kamu tidak terlalu menganggap penting materi, tapi aku harap kamu bisa membantunya. Anggap saja aku berutang padamu kali ini, lanjut Vania yang suaranya semakin lama semakin pelan. Oke, ucap Damar dengan cepat. Benar, selama ini dia berpikir bahwa menjadi seorang penjaga tidak akan mendapatkan uang yang banyak, jadi dia tidak terlalu tertarik, tetapi jumlah yang ditawarkan oleh orang itu terlalu besar untuk ditolak. Selain Bagas dan Dewan, semuanya sudah berada di atas level Half Undying Flame. Butuh waktu 3 hari perjalanan dan dapat memperoleh lebih dari 1 miliar mutiara emas. Setiap orang bisa mengganti 1 set senjata dan peralatan yang lebih baik. Terlebih lagi dia bisa menghindari badai sementara ini, jadi, apa salahnya melakukan hal ini? Meskipun dia sudah menerima tugas selanjutnya, tetapi Damar mengerutkan keningnya, sepertinya aku bertemu dengan teman yang kamu maksudkan tadi. Ada 3 Undying Flame di sekitarnya, rasanya pulang bukanlah masalah besar dan dia bisa menggunakan pesawat. Ucapnya, temanku pasti akan mendapatkan Thunder Knife. Di antara keempat keluarga besar itu, aku khawatir mereka akan mengirim seseorang untuk menyerang secara diam-diam, ucap Vania. Di pelelangan, kebanyakan orang pasti akan mencari perlindungan yang ketat, terutama para keluarga besar. Mereka bisa dirampok dan barang mereka dijadikan hak milik begitu saja, jadi, keempat keluarga besar itu tidak akan melewatkan kesempatan ini dan pasukan lain juga tidak akan pernah menyerah. Lanjut Vania dengan penuh perasaan tertekan. Ekspresi Damar langsung berubah. Hal ini berarti bahwa dia mungkin bisa membunuh beberapa ahli bela diri dari keempat keluarga besar. Perjalanan ini pasti akan sangat menarik. Tentu saja, dia sendiri tahu bahwa bahaya yang akan dihadapi sangat tinggi. Damar merenung sejenak dan membuka mulutnya. Bagaimana kamu bisa sangat yakin bahwa temanmu yang akan memenangkan pelelangan? Tanyanya, hanya uang yang bisa menyelesaikan suatu masalah. Dia tidak mungkin kalah. Solane Empire juga tidak akan bisa menandinginya, jawab Vania. Damar tercengang, ini cukup masuk di akal. Oke, aku akan turun tangan, ucap Damar sembari mengangguk. Kapan dan di mana harus berkumpul? Selain itu, di sampingku masih akan ada beberapa orang yang ikut. Ada 2 Undying Flame dan 4 Half Undying Flame. Tanya Damar, kamu masih punya begitu banyak ahli bela diri di sekitarmu? Vania berbalik tanya dengan tercengang. Iya, kalau tidak mau tidak masalah, jawab Damar sembari mengangguk. Tidak ada yang menolak kalian, ucap Vania dengan cepat. Aku akan mengirimkan alamatnya nanti. Setelah pelelangan selesai, kalian harus datang ke alamat itu dan berkumpul bersama. Jika tidak ada hambatan, kemungkinan besok siang atau malam akan meninggalkan tempat itu, ucap Vania. Tidak masalah, ucap Damar sembari mengangguk. Setelah menutup komunikator, Damar menjelaskan situasi yang ada secara singkat kepada orang-orang di sekitarnya. Beberapa orang itu juga langsung setuju setelah mendengarnya. Jarang ada orang yang menolak ketika mendengar uang. Sambil berbincang, mereka juga memasuki ruang lelang. Karena mereka membelinya sedikit terlambat, jadi posisi mereka relatif lebih belakang. Sekelompok orang itu duduk di barisan belakang. Cahaya di seluruh ruang lelang sangat gelap ditambah lagi dengan suasana yang sangat menakutkan. Ditambah lagi dengan ada beberapa orang yang menyamar, jadi tidak mungkin mengenali siapa orang di sekitar mereka. Namun, hal yang menakutkan adalah Damar tahu bahwa di rumah lelang ini ada banyak ahli bela diri dan dia sudah bisa merasakan lusinan ahli bela diri di tingkat Undying Flame berada di sana.
Madan yang duduk di sana hanya diam dan matanya tertuju pada orang di barisan depan, seorang pria tua. "Kamu punya dendam dengannya?" tanya Damar yang sedikit membungkuk. "Kepala keluarga Mendes, Darmawan Mendes," jawab Madan dengan dipenuhi oleh nada dan hasrat ingin membunuh. Bersambung.